Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang konsep induksi matematika. Ya, ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Dalam induksi matematika ini, eh, kita mencoba untuk mempelajari eh, atau untuk melakukan suatu pembuktian atau merupakan suatu teknik pembuktian. Artinya apa? Induksi matematika ini adalah teknik pembuktian yang baku dalam matematika, yang mana induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus menyangkut bilangan. Artinya kita membahas bilangan bulat, bukan bilangan negatif. Ya, maksudnya apa dalam induksi matematika? Jadi yang sering istilah yang sering muncul di dalam beberapa buku itu mengatakan bahwa induksi matematika ini adalah fenomena yang terkenal dengan efek domino. Kenapa dikatakan seperti? Karena misalkan seperti ini, kalau dalam domino itu misalkan sejumlah batu domino diletakkan berdiri dengan jarak ruang yang sama satu dengan yang lainnya, gitu kan? Uh, untuk merebah domino atau seluruh domino, kita hanya cukup mendorong satu domino saja, begitu. Maka semuanya akan berubah. Dalam induksi matematika ini, kita ingin membuktikan bahwa suatu itu bisa mewakili dari seluruh bilangan-bilangan yang ada yang muncul dari. Nah, itu tujuan dari kita. Ya, ada beberapa jenis dari induksi matematika. Ada yang disebut sebagai prinsip induksi sederhana, ada yang disebut sebagai prinsip induksi sederhana. Ya. Jadi dalam prinsip induksi sederhana ini kita ingin membuktikan bahwa nilai Pn, nilai n itu bisa nilai 1, 2, 3, 4, itu bernilai benar untuk semua bilangan positif. Nanti bagaimana contohnya akan tampak, akan paham sendiri. Ada beberapa langkah yang harus kita ikuti untuk melakukan pembuktian di dalam induksi sederhana ini atau dalam induksi matematika ini. Yang pertama kita tentukan dulu nilai basis induksi. Nilai basis induksi ini adalah menunjukkan bahwa nilai dasarnya atau nilai terkecilnya itu bernilai benar, begitu. Maka yang dikatakan di sini bahwa basis induksi itu adalah untuk menunjukkan nilai P1, n-nya itu adalah 1, bernilai benar. Selanjutnya, setelah nilai dasarnya dapat, nilai basisnya dapat, selanjutnya kita mencari bagaimana dengan nilai yang lebih besar dari 1. Nah, maka di sini dilakukanlah hipotesis. Kita membuat hipotesis. Misalkan nilai P, n-nya baik itu 2, 3, dan seterusnya, itu bernilai benar untuk semua bilangan positif n lebih besar atau sama dari 1. Kalau sama kan sudah kita buktikan di nilai basis. Sekarang kita membuktikan yang lebih besar daripada 1. Nah, untuk membuktikannya, digunakanlah peminsalan bahwa kita membuktikan bahwa n-nya itu, bagaimana kalau n-nya itu ditambah 1, n itu sama dengan n tambah 1. Artinya nilai n yang pada awalnya P sama dengan n ini jadinya adalah n tambah 1. Nah, apakah juga bernilai benar? Apabila dia juga bernilai benar atau nilainya sama, maka dapat dikatakan bahwa persamaan atau permasalahan itu, kita dapat membuktikan bahwa kesamaan dari dua bilangan, begitu. Contohnya seperti ini. Misalkan begini. Di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa nilai bahwa 1, 2, 3 dan sampai pada n itu nilainya sama dengan n tambah 1 per 2.
ya. Nilainya sama dengan n tambah 1 per 2, sama dengan ini. Kita ingin membuktikannya. Ya, bahwa 1 ditambah 2, 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai pada tambah n itu sebenarnya sama dengan n tambah 1 2. Ya. Caranya adalah sesuai langkah-langkah tadi. Yang pertama kita tentukan nilai basisnya dulu, basis induksi. Sekarang nilai basisnya adalah bagaimana? Yang pertama nilai basis untuk n sama dengan 1. Kalau untuk n sama dengan 1 itu kan nilainya adalah 1. Sama dengan 1 adalah n 1. Atau nilai 1 ini juga dapat kita lihat tadi. N ini kita gantikan dengan 1. Artinya adalah 1. Ya, n-nya sama dengan 1. Untuk membuktikannya, kita gantikan nilai ini dengan angka 1. Nilai n di sini dengan angka 1. Artinya jadinya 1 dalam kurung 1 ditambah 1 per 2. Kalau kita lakukan penjumlahan dan pembagian, 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. Artinya jadinya 2 per 2. 2 sama dengan 1. Artinya benar bahwa nilainya ruas kanannya 1 sama dengan ruas kirinya 1. Nilai dengan n pada saat n sama dengan 1. Ya, nilai basisnya 1 sudah dapat. Sekarang kita lakukan hipotesa, membuat hipotesa bahwa untuk bilangan yang lebih besar daripada 1 atau besar 1 sama dengan 1, kalau 1 sama dengan 1 kan sudah dapat nilainya benar. Untuk yang lebih besar daripada 1, bahwa nilainya juga akan benar. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan sampai n itu juga sama dengan nilai n dalam kurung n tambah 1 per 2. Caranya sekarang akan kita buktikan bahwa kita misalkan bahwa n-nya itu n di sini, n di sini, n di sini, n di sini, itu kita misalkan sebagai n tambah 1. Beberapa buku ada digunakan peminsalan untuk mempermudah digunakan adalah simbol k, boleh. Tapi di sini saya langsung saja tetap menggunakan n. Nah, jadi bagaimana dengan nilai n ini? Kita misalkan n itu sama dengan n tambah 1. Nah, gitu ya. Nah, jadi akan kita buktikan kalau n-nya itu digantikan n tambah 1, jadinya ruas kanan ini n jadinya n tambah 1 ini, n di dalam digantikan dengan n tambah 1 jadinya n tambah 1 di n tambah 1 tambah 1. Makanya di ruas kanan ini jadinya n tambah 1 dikali n tambah 2 per 2. Ya. Sedangkan pada ruas kiri, oke, lihat di ruas kiri, n ini kan n. Setelah nilai n itu adalah nilai n tambah 1. Ya. N ini disubstitusikan ke atau n tambah 1, setelahnya jadi n tambah 1. Dari mana kita tahu datanya? Kita lihat bahwa untuk nilai n-nya sama dengan 1, ya. Untuk nilai n-nya sama dengan 1, itu kan n sama dengan 1 kan 1. Sekarang nilai 2, dari mana datangnya nilai 2? Nilai 2 itu didapatkan dari 1 ditambah 1. Makanya 1 ditambah 1, makanya 2. Ya. Untuk nilai yang n-nya sama dengan 3, n-nya sama dengan 3. N sama dengan 3 itu nilainya adalah 3. Dari mana datangnya? Datangnya adalah bagaimana dengan n yang sama dengan 3-nya dari mana datangnya? N kan dari nilai 2, nilai yang kedua 2 ditambah 1. Makanya n tambah 1. Kita ingin membuktikan bahwa nilai ini sama nggak dengan ini, n tambah 1 dikali n tambah 2 per 2. Caranya adalah pada ruas kiri ini kan sudah kita tambahkan n tambah 1. Artinya di sebelah kanan yang nilainya yang rumusnya tadi ini n dalam kurung n tambah 1 per 2 juga ditambahkan dengan n tambah 1. Ya. Soalnya kita uraikan n dalam kurung n tambah 1 per 2 turun ke bawah tetap, sedangkan yang ini n tambah 1 jadinya 2n tambah 1 per 2. Dari mana datangnya 2? Ini kita dimisalkan ditambah variabelnya jadi 2. Kan 2 bagi 2 kan sama dengan 1, sama saja dengan n tambah 1.
Ini untuk mempermudah dalam penyelesaian. Ya, selanjutnya di ruas sini, di sebelah sini ada n tambah 1, di sebelah sini ada n tambah 1. N tambah 1-nya dikeluarkan, jadinya n tambah 1 per 2. Karena di sini ada 2, di sini juga ada 2. Dikeluarkan. Sedangkan n tambah 2. Nah, coba n tambah 1 per 2 dikali n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. N tambah 1 per 2 dikali 2 sama dengan 2 dalam kurung n tambah 1 per 2, sama saja. Nah, kalau kita uraikan lagi, hasilnya sama dengan n tambah 1 dalam kurung n tambah 2 per 2. Artinya, jawaban yang kita dapatkan adalah sama. Nilai ini sama dengan hasil ini. Artinya, bahwa rumus ini terbukti sama benarnya. Benar ya. Untuk n besar atau sama dengan 1. Nah, gitu. Oke, kita lihat contoh yang lain. Pada contoh yang lain di sini tunjukkan bahwa nilai 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Ya, artinya n kuadrat ini mewakili dari semuanya atau 2 ya, dari semuanya. Nah, ya. Kita ingin 2n kurang 1 ini mewakili, kita ingin melihat apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Caranya, tentukan basisnya terlebih dahulu. Basisnya untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 kita sudah tahu 1 nilainya. Ya, 1. Sebelah kanannya n kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Artinya benar sama. 1 ini juga 1. Sekarang bagaimana untuk nilai apabila n-nya lebih besar atau sama dari 1. Kalau sama sudah dapat. Sekarang nilai n lebih besar dari 1. Nah, jadi kita buat hipotesis apabila untuk n-nya semarangan juga akan nilai benar. Caranya adalah sekarang nilai n 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat ini. N kita gantikan dengan nilai n tambah 1. Ya. Makanya ruas kanannya jadi ini. Kita ingin membuktikan bahwa n tambah 1 kuadrat, ini kan n kuadrat ini kan sudah digantikan dengan n tambah 1 jadi n. Sini muncul 2 dalam kurung n tambah 1 kurang 1. Dari mana datanya? Nilai n yang ini ya. Ini digantikan 1. Nah, jadi diletakkan di sini. Kenapa diletakkan di sini? Kita bisa buktikan bahwa setelah nilai 2n kurang 1 itu adalah nilai 2 dalam kurung n tambah 1 dikurang 1. Dari mana? Dari mana datangnya 3? Setelah nilai 1 kan ada nilai 3. Dari mana datangnya 3? Nilai 3 ini didapatkan dari 2. Ini kan istilahnya n-nya sama dengan 2. N sama dengan 2, nilainya 3. Kita buktikan. 2 ditambah 1, 3. 3 kali 2, 3 kali 2, 6. 6 kurang 1, 5. Ini 3, ini 2. Bukan 2, bukan. Ini untuk nilainya, untuk nilai n sama dengan untuk 3-nya dari mana datangnya? 3 dari datangnya adalah dari n sama dengan 1. Nah, ini 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Makanya 3. Ya, 5 dari mana datangnya? Dari nilai n sama dengan 2. N sama dengan 2. N 2 ya. 2 ditambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 kurang 1, 5. Makanya dapatnya. Kita ingin buktikan apakah benar nilai ini sebelah kiri ini sama dengan n tambah 1 kuadrat. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Karena sebelah kiri, cara membuktikannya, sebelah kiri sudah kita tambahkan dengan 2n tambah 1 dikurang 1. Sekarang, karena di sini n kuadrat, di sini n kuadrat, sebelah kanan juga kita tambahkan dengan hal sama 2 dalam kurung n tambah 1 dikurang 1. Kalau kita sederhanakan lagi, jadinya adalah n tambah 1 kuadrat. Sama. Artinya terbukti. Nah, terbukti sama. Itu tujuan kita dalam induksi matematika ini adalah membuktikan kedua ruas adalah sama dengan nilai yang ada. Ya. Selanjutnya adalah prinsip induksi yang dirapatkan. Nah, prinsip induksi yang dirapatkan ini
adalah konsep tadi kan kita memulai dengan nilai dasarnya atau nilai basisnya n sama dengan 1. Ini n tidak harus 1, bisa apapun. Langkahnya pun sama. Ya. Kita misalkan di sini saya memiliki soal saya memiliki soal 2, tunjukkan bahwa untuk semua bilangan bulat non negatif ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah sampai 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Caranya sama. Tentukan nilai basisnya dulu. Buktikan nilai basisnya. Basisnya adalah untuk n sama dengan, kita awali dengan n sama dengan 0. Ya. N sama dengan 0. Nah, gitu. Untuk n sama dengan 0, n sama dengan 0 artinya nilainya adalah 2 pangkat 0. Kenapa? Kita dapat buktikan kalau n-nya digantikan dengan 0, 2 pangkat n digantikan dengan 0, jadinya 2 pangkat 0. Makanya nilai dasar 0 itu 2 pangkat 0. Nilai besar 1, 2 pangkat 1. Nilai dasar 2, 2 pangkat 2. Nah, gitu. Ya. Nilainya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 diuraikan jadinya 1. Ya. 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Sekarang 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Apakah sama dengan 1 juga? Kita buktikan. Nilai n gantikan dengan 0. 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1. Jadinya 2 dikurang 1, 1. Artinya benar. Di sini untuk nilai basisnya sudah benar. Sekarang bagaimana dengan yang lebih besar dari 0? Kalau yang sudah dapat yang besar dari 0, kita kan buat hipotesis bahwa yang lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0 juga nilai benar. Untuk membuktikannya, nilai n-nya digantikan dengan n tambah 1. Jadinya, makanya di sini jadinya 2n tambah 2 dikurang 1. Kenapa? Karena nilai n tambah 1 di sini, n-nya sudah diganti dengan n tambah 1. N tambah 1 ditambah 1 kan jadinya n tambah 2. Kita ingin membuktikan sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Ya, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Untuk membuktikannya, untuk mempermudahnya, kita kalau di sini 2 pangkat n, setelah 2 pangkat n kita tambahkan jadi 2 pangkat n tambah 1. Ya. Dari mana 2 pangkat n tambah 1? Kita bisa lihat bahwa untuk nilai dasar untuk nilai dasar 0 itu kan sama dengan 2 pangkat n. 2 pangkat 0. Untuk nilai dasar setelah 2 pangkat 0 kan ada 2 pangkat 1. Dari mana datang 2 pangkat 1? 2 pangkat 1 itu didapatkan dari nilai dasar 0, 0 ditambah 1. 2 pangkat n tambah 1, n-nya adalah 0 ditambah 1. 2 pangkat 2 didapatkan dari 1, 1 ditambah 1. Gitu. Nah, karena sebelah kiri ini ditambah 2 pangkat n tambah 1, sebelah kanan 2 pangkat n tambah 1. Ya. Jadinya bisa kita selesaikan 2 pangkat n tambah 1 ditambah 2n tambah 1 ini dimajukan dikurang 1. Ya. Karena ini namanya variabelnya sama 2, jadinya bisa kita buat jadinya 2 kali 2n tambah 1 dikurang 1. Ya. 2n tambah 1 dikurang 1. Jadinya hasilnya adalah 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Ya, jawabannya sama. Nah, artinya juga terbukti. Ya. Untuk nilai n-nya tidak 1, tetapi nilai dasarnya dimulai dari 0. Ya. Nah, untuk contoh selanjutnya, contoh terakhir. Nah, misalkan tunjukkan bahwa n kuadrat besar sama dengan 2n tambah 1. Ya. Untuk n besar sama dari 4. Arti nilai dasarnya adalah 4. Kita mulai dari nilai basisnya. Basisnya n pada saat n sama dengan 4. Pada saat n sama dengan 4, kita bisa langsung 4 kuadrat sama dengan 16. Satunya 2n tambah 1. 2n tersebut digantikan dengan nilai 4. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Ya, artinya 16 lebih besar daripada 9. Benar. Artinya pertanyaannya benar. 16 lebih besar dari 9. Pernyataannya benar.
Sekarang hipotesisnya, kita buat hipotesisnya untuk nilai yang selain dasar, selain nilai 4. Ini hipotesisnya adalah juga adalah benar. Ya, kita buktikan. Sekarang n-nya digantikan jadi n tambah 1. Ya. Jadi n kuadrat jadinya n tambah 1 kuadrat lebih besar atau sama dengan 2n, jadinya 2 dalam kurung n tambah 1 tambah 1. Kan gitu. Ya. Kita ingin membuktikan sama atau tidak. Ya, kita ingin membuktikan sama dengan atau tidak. Nah, caranya adalah kita bisa lihat bahwa n tambah 1 kuadrat. Nah, di sini ada n tambah 1 kuadrat itu kan sama dengan kalau kita uraikan jadinya n kuadrat ditambah 2n tambah 1. Kalau ini n tambah 1 kuadrat ini kita uraikan jadinya n kuadrat tambah 2n tambah 1. Itu besar atau sama dengan 2n, ini 2n tambah n tambah 1, ya. 2n tambah 1 ini ditambah 2n tambah 1. Ya. 2n tambah 1. Kita bisa menguraikan seperti itu. Tambah 1. Jadinya kita lanjutkan, jadinya di ini kan 2n tambah 1 ditambah 2n tambah 1 sama dengan 2n tambah 2 ditambah 2n. Ini kita uraikan. Nah, di sini kan n lebih besar dari 4. Ini 2n bisa jadi 1. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa hasilnya adalah n tambah 1 besar sama dengan 2n tambah 1 plus 1. Hasilnya juga terbukti sama. Ya. Demikian penjelasan sederhana. Kalian bisa mempelajari di video-video yang lain tentang konsep induksi matematika. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung di Edmodo atau di WA. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.